siang, perkenalkan nama saya Marisa Manelengku dengan NIM 2107010107. Saya mahasiswa semester 2C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem perkemihan. Langsung saja kita masuk dalam pengertian sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan merupakan suatu sistem yang dimana terjadinya proses penyaring darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan terdiri dari yang pertama, 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandungan kemih, yang ketiga, 1 vesika urinaria atau FU yang dimana tempat urin dikumpulkan, dan yang keempat adalah 1 ureter urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Selanjutnya, anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal atau ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal yang pertama memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis dan atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan osmotik dan ion. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kerantin, dan amoniak. Dalam fungsi ginjal terdapat struktur ginjal. Struktur ginjal yaitu setiap ginjal tubulus oleh selaput tipis yang disebut kapsula vibora yang terdapat dalam korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap, dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron terdiri dari yang pertama glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang ketiga tubulus, yang keempat ductus pengumpul atau ductus collectivus. Yang berikut kita akan masuk dalam fisiologi sistem perkemihan, yaitu pada saat vesika urinaria yang tidak dapat menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, atau bisanya pada saat volume urin kira-kira 300 ml, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi musculus dextrosor. Fungsi sistem homeostatis urinaria yang pertama, mengatur volume dan tekanan darah dengan mengatur banyaknya air yang hilang dalam urin dengan melepaskan eritrotein dan melepaskan renin. Yang kedua, mengatur konsentrasi plasma dengan mengontrol jumlah natrium, kalium, klorida, dan ion lainnya yang hilang dalam urin, dan mengontrol kadar ion kalsium. Tahap-tahap membentuk urin. Yang pertama, proses filtrasi. Yang kedua, proses reabsorpsi. Yang ketiga, augmentasi atau pengumpul. Yang selanjutnya kita akan masuk dalam proses miksi atau rangsangan berkemih. Merupakan detensi kandungan kemih yang dimana oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang dapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah kira-kira 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Akibatnya yang terjadi
yaitu refleks kontraksi dinding kemih, dan pada saat terjadi relaksasi sphincter internus diikuti oleh relaksasi sphincter externus, dan akhirnya terjadi pengosongan kandungan kemih. Urin atau air kemih. Micturition atau berkemih merupakan refleks yang mengendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga dan berbagai organ yang menekan kandungan kemih dan membantu mengusungkannya. Kesimpulan, sistem perkemihan merupakan suatu sistem yang dimana terjadinya proses penyaring darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Anatomi sistem perkemihan. Dalam anatomi sistem perkemihan ini terdapat beberapa di antara lainnya. Yang pertama, ginjal atau ren, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria atau kandungan kemih. Fisiologi sistem perkemihan. Pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, atau biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 ml, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi musculus detrusor pada bayi. Berkemih terjadi secara involunter dan dengan segera. Tahap-tahap pembentuk urin. Yang pertama, proses filtrasi, yang kedua, proses resorpsi, yang ketiga, augmentasi atau pengumpulan. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai sistem perkemihan.